Yesus adalah Bapa yang kekal. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Yesaya 9 ayat 5. Sahabat Iktus, janji tentang datangnya penyelamat bagi bangsa Yehuda merupakan janji yang sangat dinantikan berkenaan dengan situasi terhimpit yang dihadapi mereka. Namun janji ini ternyata merupakan nubuatan tentang satu pribadi yang akan menyelamatkan bukan hanya bangsa Yehuda pada saat itu, tetapi juga semua manusia pada masa sekarang, yang juga sebenarnya ada dalam himpitan dosa. Untuk memahami janji penyelamatan dari Tuhan ini, kita harus mengenal pribadi yang akan datang. Itulah pribadi Yesus yang namanya disebut sebagai Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Secara khusus hari ini kita akan belajar tentang Bapa yang kekal. Ada beberapa hal yang akan kita renungkan. 1. Yesus setara dengan Allah Bapa. Mengapa Bapa menjadi sebutan yang menunjuk pada pribadi Yesus? Pertama, menunjukkan kesetaraan Yesus dengan Allah Bapa. Yohanes 10 ayat 30. Pemahaman ini penting untuk menekankan tentang kemanusiaan dan keilahian Kristus. Kedua, Yesus disebut Bapa karena ia berperan sebagai Bapa bagi umatnya. Sebagaimana yang dilakukan Tuhan Yesus kepada umatnya dalam kisah perumpamaan anak yang hilang. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Sebagai Bapa, ia selalu menantikan anaknya kembali. 2. Yesus adalah Bapa yang kekal. Kata kekal menunjukkan waktu dari mulanya sampai selama-lamanya. Keberadaan Yesus bukanlah baru ada ketika ia lahir di Betlehem. Namun Alkitab menunjukkan masa Yesus sebelum keberadaannya di dunia. Bahwa Yesus telah ada pada mulanya, bahkan sampai selama-lamanya. Bandingkan Ibrani 13 ayat 8. Sifat keilahiannya, yakni kemahakuasaannya, tidak pernah berubah. 3. Sikap terhadap Bapa yang kekal. Pertama, datang kepada Yesus untuk bertobat. Ingatlah, Bapa merindukan manusia kembali kepadanya. Pertobatan berarti berbalik 180 derajat, mendekat kepadanya. Kedua, sebagai anak Allah, sifat-sifat Bapa nampak setiap hari, seperti baik, kasih, penyayang, sabar, dan lamban marah, benar, setia, dan adil. Ketiga, mempercayai Tuhan dalam segala waktu, bahwa ia tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, ia tidak berubah. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah aku percaya dengan sepenuh hati bahwa Yesus adalah Tuhan? Apakah aku menyadari bahwa Yesus selalu menantikanku mendekat kepadanya? Apakah aku memiliki hati Bapa yang merindukan pertobatan semua orang? Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memperkenalkan dirimu kepadaku, bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Aku bersyukur karena keberadaanmu sebagai Tuhan tidak pernah berubah, dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Aku berterima kasih karena kasih-Mu telah menerimaku untuk kembali kepadamu. Berikan kepadaku hati Bapa yang selalu merindukan pertobatan gerejanya, yakni keselamatan segala suku dan kaum dan bahasa. Amin. Sebagai Bapa yang kekal, Yesus merindukan setiap orang berbalik padanya.